Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Handayani dengan NIM 4342301002 dari kelas TNPL 4A Pagi ingin mempresentasikan hasil praktikum asesmen akhir semester dalam mata kuliah keamanan perangkat lunak. Di sini saya mengambil modul 5 mengenai pengujian keamanan dengan studi kasus peretasan sistem pemilihan presiden mahasiswa secara daring. Sebelum kita masuk ke contoh kasus, alangkah baiknya kita perlu mengetahui apa itu pengujian keamanan. Pengujian keamanan atau security testing adalah tahap yang bertujuan untuk memvalidasi dan memverifikasi fungsionalitas serta keamanan perangkat lunak menggunakan pengujian quality assurance, lalu memastikan kode yang dikembangkan dapat berjalan sesuai harapan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke contoh kasus yang dimulai dari latar belakang. Ada sebuah kampus yang maju mengadakan pemilihan presiden mahasiswa secara daring. Tujuannya sederhana, membuat prosesnya lebih mudah dan cepat bagi ribuan mahasiswa. Semuanya tampak sempurna. Sistemnya modern, user-friendly, dan semua orang yakin bahwa ini akan menjadi pemilihan yang paling efisien. Namun sayangnya, sistem ini tuh belum diuji keamanannya secara menyeluruh. Lalu, sebuah pertanyaan besar muncul di benak seorang mahasiswa yang sangat teliti. Apakah sistem ini benar-benar aman? Ia mulai mengotak-atik sistem dan menemukan sesuatu yang sangat mengkhawatirkan, yaitu adanya celah yang bisa dimanfaatkan yang berpotensi memanipulasi suara. Ini adalah ancaman serius terhadap integritas seluruh pemilihan. Dan disinilah peran penting dari pengujian keamanan dimulai. Tujuan utama pengujian ini adalah untuk memvalidasi dan memverifikasi fungsionalitas serta keamanan perangkat lunak. Tim pengembang harus memastikan kode yang mereka buat itu dapat berjalan sesuai harapan. Untuk di kasus ini, tim pengujian keamanan itu dibagi menjadi dua kelompok utama. Kelompok pertama adalah tim pengujian black box. Mereka tidak memiliki pengetahuan tentang desain, arsitektur, atau bahkan kode sumber dari sistem pemilihan tersebut. Mereka hanya menguji perilaku perangkat lunak dari luar, seolah-olah mereka adalah penyerang sungguhan. Mereka menggunakan berbagai tools seperti fuzzing dan scanning untuk mencari celah, misalnya dengan mencoba menyuntikkan data berbahaya ke dalam formulir pendaftaran pemilih. Dan hasilnya, mereka berhasil menemukan celah yang bisa menyebabkan injection flow dan scripting attack. Lalu setelah laporan dari tim black box diterima, giliran tim pengujian white box yang mengambil alih. Mereka ini adalah para ahli yang memiliki pengetahuan lengkap tentang struktur dan kode perangkat lunak. Mereka melakukan pengujian pasca pengembangan software, menganalisis kode secara metodologis dan struktural. Mereka juga memeriksa data flow, control flow, dan error handling untuk menemukan akar penyebab dari semua masalah yang dilaporkan. Tim ini juga menguji misuse case, yaitu perilaku yang tidak diinginkan dari sistem untuk memastikan semua skenario serangan telah dipikirkan. Dan tidak hanya itu, mereka juga melakukan pengujian validasi kriptografi. Mereka memeriksa apakah sistem pemilihan ini menggunakan algoritma kriptografi yang tepat untuk mengamankan setiap suara. Mereka menemukan bahwa beberapa data sensitif itu tidak dienkripsi dengan benar, dan manajemen kunci yang digunakan juga sangat lemah. Selama proses ini, tim penguji pun menggunakan daftar ancaman yang telah dibuat sejak awal, saat fase threat modeling. Dengan cara ini, pengujian keamanan dapat digunakan untuk memvalidasi model ancaman yang telah dibuat sebelumnya. Tim juga menguji beberapa kontrol penting lainnya seperti kontrol untuk eskalasi hak istimewa, untuk memastikan mahasiswa itu tidak bisa mendapatkan akses admin,
Lalu ada kontrol validasi input dan kontrol nirpenyangkalan, yaitu untuk memastikan mahasiswa itu tidak bisa menyangkal bahwa telah memberikan suara. Nah, setelah semua celah ditemukan dan diperbaiki, tim pengembang pun merilis versi terbaru yang jauh lebih aman. Pemilihan presiden mahasiswa pun berjalan dengan lancar tanpa ada satupun insiden. Integritas suara terjaga dan kepercayaan mahasiswa pada sistem daring berhasil dipulihkan. Jadi, apa sih yang dapat kita pelajari dari kasus ini? Pengujian dan keamanan bukan hanya suatu pilihan, melainkan sebuah keharusan. Proses ini memastikan bahwa perangkat lunak yang kita gunakan benar-benar aman. Ini membuktikan bahwa dengan pendekatan yang metodologis dan menyeluruh melalui black box dan white box testing, kita bisa membangun sistem yang tidak hanya fungsional, tetapi juga kuat dan dapat dipercaya. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.